Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsani, hadis yang kedua. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajirur raji rahmatullahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidi al-muqnit. Dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau. Amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-fajirur raji, orang pendosa, ya, pendosa yang mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat dengan Allah daripada hamba yang ahli ibadah tapi membuat orang berputus asa. Jadi pendosa yang mengharap kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih dekat dengan Allah ketimbang orang yang ahli ibadah tapi membuat orang berputus asa. Bagaimana maksudnya? Ada orang yang ahli ibadah, ketika ada si pendosa, kemudian dia mengatakan engkau masuk neraka dan tidak dapat diampuni oleh Allah. Banyak yang kita temukan seperti itu. Menemukan orang yang pirang rambutnya langsung diponis ini adalah orang yang jahat. Memponis orang jahat di dalam hatinya, awas bisa jadi kita yang lebih jahat. Karena berburuk sangka kepada, mungkin bisa jadi orang tersebut lebih mulia ketimbang kita. Ya, banyak yang kita temukan yang seperti itu. Ada orang yang compang-camping, ya, celananya. Kalau bahasa kita bekek selanen, apa bahasanya? Proyek. Ya, itu fashion, ya. Ya, variasi. Akan tetapi sebenarnya itu adalah pakaian orang-orang gembel di zaman dulu. Itu yang ditrenkan zaman ini. Maka ya, lebih enak jadi siapa? Pendosa yang mengharap rahmat Allah atau orang yang ahli ibadah tapi memutus asakan seseorang? Lebih enak mana? Pendosa. Lebih enak ahli ibadah tapi membuat orang tidak berputus asa. Nah, ada sebuah cerita. Ini enaknya hadis ini, adik-adik. Ya, kalau adik-adik mau membaca hadis yang ada ceritanya, buka Mawaizul Usfuriyah. Ya, kalau adik-adik ingin membuka Al-Quran yang langsung diceritakan ada ceritanya, buka Durratun Nasihin. Ya, kalau adik-adik ingin membuka fikih yang ada ceritanya, buka Irsyadul Ibad. Nah, dan seterusnya. Nah, ini hadis yang ada ceritanya. Setiap hadis langsung ada ceritanya. Faqala, ada sebuah hadis yang mengatakan akhbarana an Zaid bin Aslam an Imran anna rajulan kana fi umamil madiyati, bahwasanya ada seorang laki-laki di zaman dulu yang ahli ibadah. Rajin sekali dia ibadah. Duhanya, tahajudnya, puasa sunnahnya, semua ibadah dia selalu lakukan. Yajtahidu fil ibadati, kemudian laki-laki ini bersungguh-sungguh dalam beribadah juga. Tidak seperti kita dalam beribadah. Tidak ada ceritanya laki-laki yang disebutkan di dalam kitab ini yang tidur ketika mengaji. Tidak. Bersungguh-sungguh juga dalam mengajinya. Buat apa lagi tidak meniru ente ngaji? Ya, yajtahidu fil ibadah. Dia selalu bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Nah, akan tetapi kekurangan daripada orang ini, sekalipun dia ahli ibadah, yaqnatun nas min rahmatillahi ta'ala, dia membuat orang berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang yang datang kepadanya, ya, meminta saran, akan tetapi orang ini bertaubat, dia mengatakan Allah tidak akan mengampunimu.
sehingga orang yang datang mengatakan kepada dirinya, kalau begitu lebih baik saya maksiat lagi kalau Allah tidak mengampuni saya. Nah, ini orang-orang yang memutus asakan orang sekalipun dia adalah ahli ibadah. Karena ya dia melakukan seperti itu, orang yang ahli ibadah ini summa mata, meninggal dunia. Faqala, setelah meninggal dunia, ternyata orang ini ya mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, mali indak." Wahai Tuhanku, apa yang engkau perbuat untuk diriku? Apa yang aku peroleh dari sisimu, wahai Allah? Faqala, Allah mengatakan kepada orang yang ahli ibadah ini, "An-nar," api neraka. Udah ahli ibadah, masuk neraka. Ya, semoga kita tidak termasuk dalam hal ini. Qala, kemudian ya orang ini mengatakan, yang ahli ibadah ini, "Ya Rabbi, fa aina ibadati wa ijtihadi?" Lalu bagaimana dengan ibadahku ya Allah yang aku lakukan dulu di dunia dengan sungguh-sungguh, wa ijtihadi, dan dengan kesungguhan yang sangat-sangat sungguh, ya. Faqala, kemudian Allah mengatakan, "Innaka kunta taqnatun nas min rahmati fid dunya." Sesungguhnya engkau dulu pernah memutus asakan orang dari rahmatku di dunia, fa ana aqnatukal yaum min rahmati. Kemudian sekarang ini maka aku yang akan memutuskan rahmatku daripadamu. Nah, ini bagi orang yang memutus asakan ya orang. Makanya kita tidak boleh memutus asakan orang. Jadi guru juga sama. Ya, ada muridnya tidak bisa, dia katakan kepada muridnya, "Mulu mek bodoh wasida jane." Ini tidak benar. Harus memberikan semangat. Ketika ada muridnya sulit masuk hafalan, maka silahkan dimotivasi. Semangat, jangan berputus asa, ya, dan seterusnya. Jangan diberikan, ya, tidak diberikan motivasi dan seterusnya. Ini bagi adik-adik para mudabbir latah nih, anak buah nenda. Ya, sehingga banyak yang tidak sholat jamaah subuh. Ya, subuhnya ketinggalan, sunnah dicari, wajib ditinggalkan. Nauzubillahi min dzalik. Allah karim. Ya, mudarat malam nujari. Ya, jadi tahan saja sebentar, ditahan saja. Nu kalah sih dengan sak meriam. Ya, itu sekalipun masa tapi tetap masuk ngaji subuh. Yang ndak masa ini laki-laki ini. Allah karim. Ya, aneh teruan madem dia. Garis berat mati ruan. Ya, innalillah. Coba membaca barehane. Ya, karing kira darak meniruan aneh. Ya, 70%. Innalillah. Nah, ini cerita pertama. Waruya, dan diceritakan juga an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, bahwa seorang laki-laki, lam ya'mal khairan qad, ada seorang laki-laki yang tidak pernah mengerjakan kebaikan, berarti setiap hari dia selalu mengerjakan keburukan. Ya, di sini pakai qad, lam ya'mal khairan qad, tidak ada satupun yang dia lakukan yang namanya kebaikan, berarti setiap hari dia lakukan kejahatan. Illa, kecuali at-tauhid, dia hanya mengesahkan Allah saja. Kalau yang lain dia selalu mengerjakan kejahatan, tapi diyakini bahwa Allah itu adalah Ahad, Esa. Kemudian ketika itu, falamma hadarahul maut, maka tatkala kematian telah tiba pada seorang laki-laki ini, qala li ahlihi, seorang laki-laki ini berwasiat, berpesan kepada keluarganya, mengatakan apa? Idza ana mutu, apabila nanti saya meninggal dunia, fa ahrikuni binnar, maka bakarlah aku dengan api neraka. Bukan. Bakarlah aku dengan api gitu. Ya, karena ini belum ke neraka ini. Nah, kemudian ya, hatta tad'uni ramadan,
sehingga nanti ya engkau ya membakarku, kemudian hanya yang tersisa adalah abu-abunya saja. Abu-abu. Hah? Abu kabuk. Nah, kalau adik-adik biasanya membakar kayu, biasanya ada abu kabuknya. Nah, nanti jasadnya plus kayu itu akan menjadi abu kabuk. Itulah yang diikuti oleh orang-orang Kristen itu. Ya, orang Bali ya. Itu yang diikuti oleh orang-orang Bali. Kalau meninggal dunia ya mereka bakar dengan api, kemudian nanti abu-abunya abu-kabuknya dibuang ke laut. Nah, biasanya itu. Jadi ada sebenarnya dijelaskan di sini juga, tapi kita tidak ikuti yang itu. Tapi itu ada ceritanya, ada sejarahnya. Islam juga seperti itu. Orang Kristen atau orang Bali dan seterusnya itu mereka adakan yang namanya nyepi. Islam juga pernah dulu seperti itu. Di zamannya Siti Maryam. Siti Maryam kalau berpuasa itu tidak berbicara, tidak boleh berbicara. Nah, itulah yang diikuti oleh mereka sehingga yang disebut dengan hari nyepi. Jadi apa yang dilakukan oleh agama-agama yang lain itu sebenarnya pernah dilakukan oleh agama kita, tapi dulu di zaman nabi-nabi sebelumnya. Nah, itu yang diadopsi oleh mereka ya. Akan tetapi kalau kita baginda Rasulullah SAW memperbarui semuanya ya. Tapi ada beberapa hukum yang masih tetap ada. Nah, kemudian selanjutnya tsumma dzaruni fil bahri fi yaumi rihin. Kemudian nanti buanglah di laut ya ketika sudah menjadi awuk-awuk. Nah, itu biasanya dilakukan oleh orang-orang Bali itu. Papa'alu, kemudian mereka mengerjakannya karena diwasiatkan oleh ya orang yang selalu mengerjakan kejahatan ini kepada keluarganya, maka keluarganya melaksanakan wasiat daripada orang yang ahli maksiat ini. Fa idza huwa fi qabdatillahi ta'ala, maka ketika laki-laki ini ya nyawanya sudah di genggaman Allah Subhanahu wa taala, qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ma hamalaka ala ma fa'alta. Ya, apa yang membawamu, apa yang mendorongmu sehingga engkau melakukan yang seperti itu. Itu ketika mati kemudian disuruh buang dan seterusnya. Qala, laki-laki ini mengatakan mukhafatuka, karena aku itu takut kepadamu ya Allah, sehingga aku menyuruh ya keluarga saya membakar aku, kemudian membuang awuk-awuknya ke laut. Nah, kenapa melakukan itu kata Allah? Karena aku takut kepadamu. Maka gara-gara jawabannya seperti itu, faghfara lahu biha, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang yang selalu berbuat dosa ini dengan sebab ada rasa takutnya di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun wa huwa lam ya'mal khairan qad, sekalipun laki-laki ini tidak pernah melakukan kebaikan satu kali saja, illa at-tauhid, kecuali hanya ada di dalam hatinya tertanam bahwa Allah itu adalah Maha Esa. Nah, kita yakin semuanya, adikku semuanya, kalau tauhid tidak diragukan lagi di dalam hatinya. Ya. Nah, paham tom ahlun naum, yang tan berunjuk no innalillahi. Kompak jamaah. Ini wam siruk dengan saling gutuk, saling tendas no, berdere lek tangga. Biasanya dilakukan oleh banat. Aneh. Maling darah penghasil. Ya. Iya pun palingan. Nah, maling. Aneh sepi. Berembe jak ke ngandut ndi. Ya, coba cerita jak berembe jak ke ngandut maneh. Innalillah. Nah, nim tedem. Engkah ngaji pagi langsung tidem den dewe ngasih-ngasih. Nde. Nih,
Saya kan Ilham, inna lillah. Wangkat wangaji nih, wallah subhanahu. Inna lillah. Lek tekan dengan lepek. Kawan beklumbung si lepek nah. Biar nah banat wat lang lile nanti. Mana inna lillah. Ini bermajak ngandut muna sampai le dunia to otaknya di tok bumi. Nah, karis kayak cerita ada taruh tamat deh. Atau wah sampai nih langsung senyum ahlan tertua ustaz yang kawan jaban kancil innalillah ya jaban mesan masih wirid baru tuh panggung ya, dengan bangkat sembayang nih aja masih wirid nganggu doang jaban innalillah dua datang ngaji kan. Nah ini siapa? Saya Ahid Uhid darah bingung gerik-gerik darah la ilaha illallah Uhid jabat Maliki ternyata buka nanti angkat yes in my penede mana gue kecopo gila saya tutor ya. Haram tidur nahukilah. Nah nanti nahukilah satu tempat ya menarak nahukilah tindo gantung langsung. Nah lanjut garis kayak cerita jam pira wah Ustaz masih jam 6 lebih itu ya sebenarnya jam itu tok tengkah lagu sekebe maruan dalam saru tidam aneh sisa priak lalu ya ngaji judul sekecor deh. Nah indahnya dapat pahala di bulan Ramadan. Jangan hanya amalkan wa naumuhu ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Ada yang lebih bagus. Istaiqaznya, bangunnya itu lebih dari ibadah. Ya, apalagi ditambah dengan belajar seperti ini. Ya, jangan tidur. Tidur setelah subuh itu menghilangkan rezeki. Nah, ya tahan dulu sebentar. Nah, ini terombak jamaah tidam nani. Itu yang dah tidam pada tak ngandut. Lagu lamun itu ngandut tekan burung mengaji. Ya. Nah, ibu itu hangat gurun tengandut kan? Ya, lengek ruane dah ustaz ngandut. Nah. Paham ahlun naum? Nah. Karis ke doang semeton. Tahan dulu nih. Esa kan setan darah padahal dah. Mulen itu kesetanan aneh. Iya, kan setan itu sudah dibelenggu. Iya, bu saya gode mak dedem dia. Hah? Berat lalu penentang dia. Alis keberat ndi. Itu jangan doang jok bawa gaya. La ilaha illallah. Arah sampai menintang. La ilaha illallah keberat dua. Saya be gampung gitu. Sabar sekali seberat dong. Nah, wala hadza hikayatun. Begitu juga ada sebuah cerita yang berkaitan dengan hadis ini. Anna rajulan mata ala ahadi Musa alaihi salatu wassalam. Bahwasanya ada seorang laki-laki telah meninggal pada zamannya Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Karena laki-laki ini meninggal dunia, fakarihan nas, masyarakat semua membenci laki-laki ini. Tidak ada satupun masyarakat yang menyukai orang ini. Semuanya membencinya. Adin sahara amlemak kadung bercerita jok masyarakat. Ini ngandut doang gawe. Ya, nanti adik-adik ketika ceramah ada yang dipakai cerita. Nah, jadi masyarakat semuanya, manusia semuanya membenci laki-laki ini. Bahkan ketika meninggal dunia, tidak ada yang mau untuk gosalahu. Tidak ada yang mau memandikannya. Bahkan wadafanahu, tidak ada orang yang mau untuk menguburkannya.
Kenapa li fasikoh? Karena kefasekannya. Tahu namanya fasik? Orang yang selalu berbuat dosa. Si atasan si telin. Ya, kalau tele itu biasa. Ya, ada yang lebih tinggi. Si tele. Nah, ya, si tele. Darat be balung kena tele. Ya, si ngandut. Coba tele ngat batur mana? Ya, nguruan dengan gizi buruk lu. Ya, coba saja dari sini. Ya, lillahi ta'ala. La ilaha illallah banin banat wah lang lileun wah ni. Nah, lengian ruan sana bikin yang kem sanai. Gua seruk sebang yang kem nai. Berembe-rembe kingas dengan lamun yang kem nai pasti lengi. Gua seruk sebang yang kem nai. Nah, lengian sini wah ruan. La ilaha illallah. Kemudian inna lillah paranya dengan ingat kitabnya lorem teri dia. Esak-esak dulu. Nah, dia ngerti. Tuh, ya kena ustaz. Nah, kemudian karena saking jahatnya orang ini, fa'akhazu birijlihi, maka diambil kakinya kemudian diikat. Ya. Kemudian watarahu fi masbalah. Mana masbalah? Bak sampah. Ya. Apa katanya dalam Ramadan berbahasa? Ya. Tarmiz zabalah, ya, buanglah sampah fi ayyi makan pada tempatnya. Nah, jadi karena saking jahatnya orang ini, maka masyarakat langsung mengikat kakinya dan melemparnya. Ya, mun basen tite teporosoros si telen. Ya, setelen masyarakat tite dinarak bawa sampai teporosoros sejauh kubur. Ya, di zaman Nabi Musa ada yang seperti itu, diikat kakinya kemudian ditarik. Ya, sampai mana? Kemudian tidak dikuburkan, ditarik sampai dengan tempat pembuangan bak sampah. Ya, bu berbiaran ketelen aneh. Ya, bahkan ketika meninggal dunia masyarakat semuanya bergembira. Gembira. La ilaha illallah. Nah, saking paseknya ya sehingga ya diikat kakinya kemudian ingin dibuang ke tong sampah. Ya, bukan ingin, udah dibuang di bak sampah. Karena orang ini sudah dibuang di bak sampah, fa'auhallahu ta'ala ila Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Wa qala, ya, kemudian Allah mengatakan kepada Musa, ya Musa, wahai Musa. Saya ngentut nih. Innalillah. Ngambuk mesti ngandut, ndara ambun dia. Nah, arah ambun. Ngandut lalu sengen. Saya pen parfum menyambun nih. Innalillah. Sadua doang senyum doang. Dan ngambuk sih desa dalam ngambuk kena cerita. Nah nin goret batur. Oh ndih tetu. Kaki aja amlah sih. Ya. Nah, kemudian Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ya Musa, mata rajulun fi mihlati fulanin fil masbalah. Wahai Musa, ada seorang laki-laki yang meninggal dunia, kemudian dibawa ke suatu tempat yang dimana tempatnya itu berada di tong sampah. Akan tetapi ingat wahai Musa, sekarang engkau cari wahwa waliyun min auliyai. Dia itu termasuk auliya min auliyai. Dia itu adalah kekasihku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal semua masyarakat membencinya. Ya, maka setelah telan dengan dikanggo meri. Ya, ini ada orang yang pirang sedikit dibenci. Ada orang yang ya pakai motor trek-trekan dan seterusnya terlalu cepat dibenci dan seterusnya. Mungkin keinginan dia karena masyarakat tidak bisa bangun sahur, akhirnya pakai motor caranya.
ya untuk membangunkan orang sahur. Husnuzan saja. Ya, dan orang yang pakai pirang-pirang itu sebenarnya adik-adik coba tanyakan mereka, pasti bermasalah keluarganya. Ya, itulah caranya supaya dia diajak berbicara oleh keluarganya. Dintok-entan ya ekspresian diri. Ya, sehingga dia membuat dirinya seperti itu. Makanya kalau adik-adik sehebat apapun kita, kalau kita dengarkan orang tua kita berantem atau berpisah, ya langsung hilang kecerdasan kita. Itulah alasan kenapa Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menjadi orang yang sangat goblok, orang yang sangat bodoh. Kenapa? Karena orang tuanya dalam sejarahnya pernah broken home. Ya. Nah, itu. Makanya adik-adik, kalau misalnya Anda ingin untuk berantem dengan istrinya nanti, jangan di hadapan anaknya. Etika kita berantem, ya, jangan di hadapan anaknya. Anak sehebat apapun otak anak, kalau lagi ngerjakan tugas, lihat orang tuanya berantem di depan kita, ya, kakinya naik ke kepala istrinya, kita yang lihat ibu kita digitukan, kira-kira gimana? Ya, hilang akal kita langsung. Bahkan Anda ingin keluar mengekspresikan dirinya, pegang motor kemudian trek-trekan. Banyak kita temukan teman-teman kita seperti itu. Ya, maka kalau adik-adik ingin berantem dengan istrinya, silahkan pakai etika, silahkan pakai adab caranya. Ya, boleh kita hukumnya memukul istri, tapi dengan catatan ikuti prosedur dalam memukul. Gimana caranya? Pertama, dengan cara menasehati dulu. Kalau istrinya tidak mau, nasihati dulu. Kalau memang tidak bisa dinasehati, pakai cara yang kedua. Belum boleh langsung memukul. Pakai cara yang kedua, yaitu dengan cara dinusus. Tahu namanya nusus? Pisah ranjang. Dendek kancaan tinduk. Ya, setiap hari misalnya bersama dalam satu kamar, tapi karena ada tempatnya Anda marah, diam. Kemudian ndak dibarengi tidurnya. Side sabanin lek kursi. Ya, sininem lek kasur. Kalau seperti itu adik-adikku yang banat juga langsung mikir. Ya, suami saya kenapa? Ya, ini sirin lentingan semamun lawa. Padahal yang kenten usus. Ini kan nih, makanya ndak beretika juga perempuannya. Makanya perlu diajarkan dulu. Nah, kalau tidak bisa seperti itu, baru boleh menggunakan pukulan. Tapi ingat, bagaimana caranya? Dalam kitab Kasifatus saja dijelaskan. Caranya itu adalah Anda harus melapor dulu kepada orang tuanya. Kalau mau memukul istrinya, gimana caranya? Telepon orang tuanya. Ma, saya mau pukul istri saya, bolehkah? Kira-kira jawaban orang tua gimana? Nggak mau dong. Tuh hebatnya Islam, indah. Ya. Nah, kalau misalnya Anda diizinkan, boleh pukul saja, terserah Anda. Ingat, cara memukulnya juga ada tempatnya baru boleh memukul. Yang tidak boleh dipukul wajahnya, tidak boleh dipukul itu. Haram bagi seorang laki-laki memukul wajahnya. Ya, kenapa? Karena membuatkan makhluk benda yang berbeda, seperti ring tinju. Ya, itu boleh dengan cara keras dan harus keras. Berembir-bentam, ya am toke kan kanggun, ya mantu en kanggun, pokok mendek kakok doang. Ya, dan seterusnya. Paham? Ya, ndra bibalung sing ngandut. La ilaha illallah. Nah, kalaupun boleh untuk memukul, ya, tapi saya tidak mau, saya mau pukul tangannya, boleh dengan cara menggunakan kayu siwak. Ya, ndek kayu siwak siwak, ya, ukuran yang 1 jengkal. Kemudian Anda pukul sekeras-kerasnya tidak apa-apa, tapi pakai kayu siwak. Ya, kemudian katakan ari gedek keni tean ya kepop kadu siwak. Ya, nggih kakak sila.
Ya, nih ya kerasan banget nenda. Joman sih makan itu. Saling ngobrol kan sini semua. Innalillah. Ya, ketika ditanya kenapa engkau seperti itu, itulah cara saya romantis. Tidak apa-apa, saling angkatan kursi, yang proja kotak senina, la ilaha illallah. Nah, jadi itulah caranya, dipukul pakai kayu siwak. Nah, kalau misalnya tidak juga bisa berubah, maka baru solusi yang terakhir menggunakan talak, ya, ditalak. Talak berapa? Jangan langsung ngambil talak 3, talak 1 dulu. Karena bisa jadi setelah ditalak, istri Anda lebih cantik lagi. Maka kalau talak 3, nanti tidak bisa kembali lagi. Harus istri Anda itu menikah dulu dengan orang. Dan syaratnya harus diwitok. Dan tidak rela kita kalau istri kita digitukan. Makanya untuk memberikan talak 3 bagi laki-laki yang mikir, ya, maka dia tidak akan pernah mengatakan talak 3. Kenapa? Tidak rela dong kemaluannya diwitok oleh orang. Seperti adik-adik, jangankan itu, dekat saja Anda, teman dekat Anda, dekat dengan orang, marah Anda, apalagi diwitok. Ya, tahu namanya witok? Tok sudah, ayo WK nih. Wik. Nah, itu ya, kita tidak rela dan seterusnya. Maka tolak itu adalah solusi ya adik-adik. Ya, tolak itu adalah solusi. Nah, tapi itu ambil jalan yang terakhir, jangan terlalu cepat. Ya, makanya tolak itu diberikan kepada laki-laki. Andaikan perempuan tempat tolak, mungkin talak itu sudah sampai 3, sampai 1000 jaga. Talak apa orang? Talak brong jadah jaga. Ya, lalu mungkin. La ilaha illallah. Nah, ya, maka untung laki-laki tempatnya. Karena kita itu mikir adik-adik. Ya, bagaimana hebatnya pikiran laki-laki? Pikiran laki-laki itu jauh 20 tahun ke depan sudah dipikirkan hari ini. Tapi kapan berfungsinya pikiran laki-laki itu? Setelah menikah. Jauh perbedaan pikiran Anda dengan perempuan. Setelah Anda berjabat tangan dengan walinya, mengatakan sah, langsung Anda mikir. Apa pikiran? Lemak beduing kanak. Ya, ndarak sinyak sekolah. Padahal di sekolah anak, jari doang di man. Ya, udah mikir itu laki-laki. Ya, nanti belum lagi anak saya yang kedua. Ya, di mana ya tamu kuliah wah pikiran di mana anak nih. Itu pikiran laki-laki itu. Ya, terus apa sini bekelur. Ya, padahal sininan doang masih. Itu sudah pikiran laki-laki. Makanya banyak orang tua kita, teman-teman kita baru nikah langsung pergi ke Malaysia. Kenapa? Pikirannya jauh ke depan. Kalau perempuan itu pikirannya hanya 24 jam paling jauh. Apa yang dipikirkan? Hanya masakan saja. Apa kanduk buka bareh. Enggak maghrib yang kepikiran. Datang maghrib enggak yang kepikiran. Sahur, apa kanduk sahur bareh. Dinuah sampai 2 jelo kelema. Itulah bentuk bahwa pikiran perempuan itu sangatlah pendek. Berbeda kalau dengan laki-laki. Otak Anda itu panjang. Islam ganggu Islamnya. Tentu ya Ustaz. Nah, ini pikiran otak kan. Nah, itu bedanya laki-laki dengan perempuan. Jadi kalau perempuan yang penting terpenuhi bibir bawah dan bibir atas, senyum dah dia itu. Angka sabacu-bacu nih ndek man tebing. Apa no? Ya. Ndek man tebing pelemang nih, ngojek tak lalu ngojek. Ya, masih kocet. Ya, pelemang nih. Ya, la ilaha illallah. Nah, ya dah, nanti kita lanjutkan nanti karena ini adik-adik sudah ngantuk ini. Cerita Nabi Musa nanti kita lanjutkan. Paham tom? Alhamdulillah. Ya, dit kanggo kuat lu ngaji. Ya, seberat-berat. Ya, nanti jam 8 adik-adik balik lagi. Kecuali program yang memang dikhususkan untuk tidur.